kanji ini seperti hiragana, yaitu untuk menulis Itu note dan rest note. Nah, tentunya ini masih bagian pertama ya. bagaimana tata cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Berikut ini adalah contoh surat lamaran kerja yang bisa kalian ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Guru Logos Indonesia. I am Ika Nurbianti, atau biasa dipanggil Miss Ika, guru bahasa Inggris di SMA dan SMK Logos. Hari ini Miss Ika mau share materi tentang part of speech. But before we go to the material, sebelum kita mulai materinya, ada tebak-tebakan nih. Kalimat yang mana ya kira-kira yang benar dari translation aku atau saya ingin bercerita. Nah, I want to story atau I want to tell a story. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Aku ingin mempresentasikan. I would like to presentation atau I would like to present. Nah, kira-kira yang mana ya yang benar? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita pelajari materi berikut ini. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah part of speech atau kelas kata. Nah, kenapa sih kita harus mengenal ini? The importance of knowing part of speech. The first one is we know the differences of class word. Kita bisa tahu nih perbedaan kelas-kelas kata dalam bahasa Inggris. And then the second one, yang kedua, we can easier choose the words to be used. Kita bisa lebih mudah memilih kata yang mana yang lebih tepat untuk digunakan. We are going to discuss the material of part of speech. Actually, sebenarnya itu ada 8 kelas kata dalam bahasa Inggris. Ada verb atau kata kerja, noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, and adverb atau kata keterangan, pronoun kata ganti, interjection kata seru, conjunction kata sambung, dan juga preposition atau kata depan. Tapi yang hari ini mau Miss Ika bahas hanya 4 dulu ya, yaitu verb, noun, adjective, and adverb. The first word class yang akan kita bahas adalah verb atau kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris ini dibagi menjadi 4 bentuk. Ada verb 1 atau verb 1, verb 2, verb 2, verb 3, verb 3, and verb ing atau verb ing. Nah, sebutan nama lainnya adalah verb 1 biasa disebut sebagai infinitive, verb 2 biasa disebut sebagai past verb, and then verb 3 sering dikenal dengan nama past participle, and the last one yang terakhir verb ing sering disebut sebagai participle. Kenapa kita pelajari ini? Karena bentuknya beda-beda antara verb 1, 2, 3 dan ing ini, dan fungsinya pun beda-beda. Yuk kita lihat contohnya ya. Di sini Miss Ika kasih 4 kata dalam bahasa Indonesia, ada bekerja, mendengarkan, menulis, dan juga membaca. Nah, untuk bekerja di verb 1 itu ada work, and then kalau di verb 2 dia berubah menjadi worked, kita tambahin ed, dan penyebutannya pun beda ya, worked. And then di verb 3 sama kayak verb 2, dia ada worked yang ditambah ed, and then yang terakhir ada verb ing, berubah menjadi working. Nah, contoh kata kedua ada mendengarkan. Di verb 1 kita bisa lihat listen, verb 2-nya listened, and then verb 3-nya listened, sama kayak verb 2, and the last form adalah listening. Nah, di sini kita bisa lihat untuk verb 1, 2, 3 dia berubah, untuk 2 ditambahin ed, dan 3 pun ditambahin ed at the end, ditambahin ed di akhirnya. Nah, kita lihat contoh berikutnya, ada kata menulis. In the verb 1, it is write. Di verb 1 dia write. In the second verb, it is wrote. And then in the third verb, it's written. And the ing verb atau verb ing menjadi writing. Selanjutnya ada membaca. In the verb 1, it's read. In the verb 2,
It's red. In the verb 3, it's read. And the last one is reading. Nah, dari sini kita bisa lihat nih perbedaan-perbedaan dari verb 1, 2, 3, dan ing ini. Ini menghasilkan yang namanya regular verb dan juga irregular verb. Nah, di bahasa Inggris ini dibagi dua lagi tuh. Jadi ada kata kerja yang beraturan atau regular verb. Nah, beraturan tuh gimana? Jadi perubahannya dari verb 1 ke verb 2 itu hanya ditambahin ed di belakangnya. Kayak work menjadi worked. Terus verb 3-nya sama kayak verb 2, work, worked, worked. Itu yang beraturan. Dan sedangkan ada juga irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Contohnya seperti yang menulis tersebut. Write, wrote, written. Kita bisa lihat ya, di verb 1-nya write. Kenapa verb 2-nya nggak write aja ditambahin ed? Nah, itu nggak bisa karena irregular verb itu adalah kata-kata yang tidak bisa dideteksi ya. Jadi cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya adalah we can see the vocabulary list. Kita bisa melihat list vocabulary dari native speakers, English British or English American, dari orang Amerika atau bahasa Inggris British yang di England. Okay, the second one is noun. Noun itu adalah kata benda. Artinya benda-benda yang bisa kita lihat nih, yang biasa kita pakai, ataupun benda-benda yang tidak nampak. Tidak nampak gimana, Miss, maksudnya? Nah, jadinya dibagi lagi nih, kata benda menjadi 8. Ada benda nyata atau concrete noun dan juga abstract noun, benda yang tidak nampak. Contohnya seperti ini, benda nyata yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Stone, table, pencil, chair, camera, book, bag, and another thing yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Kalau abstract noun atau kata abstrak ini, kata benda abstrak itu benda yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh, seperti kepercayaan, kecantikan, keberanian. Itu bendanya ada tuh tapi tidak bisa lihat dan tidak bisa juga menyentuhnya. Nah, selanjutnya itu ada singular noun atau kata benda tunggal dan juga plural noun, kata benda jamak. Nah, kalau kata benda tunggal itu maksudnya bendanya cuma ada satu nih. Contoh di sana ada cat, kucingnya cuma satu. Nah, sedangkan plural nounnya, kata jamaknya adalah cats, artinya kucing-kucing. Kucingnya lebih dari satu, kayak gitu. Jadi tambahin s di belakangnya. Selanjutnya juga ada yang namanya countable noun and uncountable noun. Benda yang bisa dihitung dan juga tidak bisa dihitung. Kalau benda yang bisa dihitung itu gampang ya, kita bisa lihat. Kita bisa menghitung botol, pensil, terus juga kita bisa menghitung piring, mangkok, rumah, semua yang kita bisa hitung. Nah, itu termasuk countable noun. Sedangkan uncountable noun itu seperti air, udara, debu, terus juga pasir. Nah, we can count it. Kita tidak bisa menghitungnya. Kan bisa, Miss, misalnya aku punya air 5 botol. Nah, yang kita hitung itu bukan airnya tapi botolnya ya. Jadi, bottle is countable noun and then the water is uncountable noun. Jadi, airnya itu si uncountable noun tersebut tidak bisa dihitung. Dan selanjutnya yang terakhir ini ada proper noun and common noun. Kata benda proper and kata benda common. Jadi maksudnya gimana? Nah, kalau si proper ini namanya, nama dari si common noun ini. Contohnya kayak gini. Jakarta, it's a proper noun. And then city is the common noun. Kita bisa lihat di sini. Kalau Jakarta is a name of city. Jakarta itu adalah nama kota. Jadi kotanya common noun and Jakartanya itu si proper noun tersebut. Oke, part of speech yang ketiga adalah adjective atau kata sifat. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Contohnya indah, cantik, tinggi, berbahaya, aman, buruk, baik. Nah, itu adalah adjective, kata sifat. Atau di bahasa Inggrisnya juga banyak ada stingy, clingy, fast, slow, beautiful, good, bad. Pokoknya kata-kata yang kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu.
Oke, the last one is adverb. Adverb itu kata keterangan kalau bahasa Indonesianya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menerangkan sesuatu. Nah, yang diterangkan itu adalah waktu, keadaan, dan juga tempat biasanya ya. Contohnya kayak di sini, in here, over there, di sana, under, di bawah, on the, di atas, in the, di dalam, kayak gitu. At school, di sekolah. Juga menerangkan waktu, for example, in the morning, pada pagi hari, at night, pada malam hari. Selanjutnya juga, dia bisa menerangkan kondisi, such as secara cepat, atau directly, immediately. Nah, tadi kita udah lihat kenapa dan alasannya kita harus mengetahui si part of speech ini. Karena the first one, in English there is grammar of tenses. Dalam bahasa Inggris itu ada tenses grammar atau grammar yang menerangkan waktu. Nah, jadi di sini kita menggunakan verb yang berbeda-beda tergantung waktunya. For example, kita makan hari ini. Aku makan, I eat. Terus juga makannya di masa lalu atau tadi pagi udah lewat. Kita pakainya verb 2, I ate. Untuk sesuatu yang sudah selesai dilakukan, kita pakai verb 3. Dan juga untuk sesuatu yang sedang kita lakukan, kita menggunakan verb ing. Itu kenapa alasannya kita harus mengetahui perubahan-perubahan di verb tersebut. Dan selanjutnya juga, the second goal of the part of speech here, in English, the complete sentence must have subject and verb. Nah, dalam bahasa Inggris itu, kalimat yang lengkap atau dianggap proper, dianggap baik dan benar itu adalah kalimat yang punya subjek dan predikat atau verb. Oke, let's try. In here, Miss Ika punya beberapa contoh kalimat nih. Kita bahas yuk nih. I work at the big office. Ada I sebagai subjek and then work sebagai predicate atau verb. Oke, kalimat itu dianggap benar. And then the second one, ada you write the nicest letter. Kamu menulis surat terindah. Nah, you sebagai subjek and then ada write sebagai verb. Itu juga dianggap kalimat yang benar. Oke, untuk 3 kalimat berikutnya kira-kira benar juga nggak ya? I at school, aku di sekolah. I beautiful, aku cantik. And she clingy, dia manja. Kira-kira ini benar nggak ya kalimatnya? Oke, nah untuk mengetahuinya nanti kita bahas di video selanjutnya ya tentang simple present tense. Oke, nah setelah kita bahas si part of speech itu nih, yang tadi ada verb, noun, adjective, and adverb. Kira-kira dari problem ini yang benar yang mana ya? Kita bahas sama-sama ya. Ada saya ingin bercerita. Nah, biasanya kan kita bilangnya nggak saya ingin bercerita ya, tapi aku mau cerita dong. Nah, aku mau cerita. Wah, yang benar yang A, Miss. I want to story. Yeay, benar nggak? Tapi nggak ya. Nah, yang benar itu yang B. I want to tell a story. Kenapa? Karena yang A itu I want to story. Aku ingin cerita. Cerita di sana bukan kata kerja. Itu kata benda, yaitu noun. Harusnya ketika I want to, it followed by verb. Itu diikuti dengan verb kayak gitu. Jadi yang lebih tepat adalah I want to tell a story. And then the second one, yang kedua adalah saya ingin mempresentasikan. Nah, itu kan bahasa Indonesianya. Tapi biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita kan bilangnya saya mau presentasi gitu, bukan mempresentasikan. Berarti kalimat yang benar adalah I would like to presentation. Iya enggak? Ya, saya ingin presentasi. Benar sih, tapi lagi presentation is noun. Presentation itu adalah noun, kata benda. Jadi yang lebih tepat adalah I would like to present. Saya ingin mempresentasikan. Kayak gitu. Gampang banget kan belajar bahasa Inggris sama Miss Ika? Oke, sampai di sini video hari ini. Nah, kalau teman-teman punya materi yang ingin dibahas, bisa tulis di komen di bawah ini ya. Jika teman-teman merasa ini sangat bermanfaat, jangan lupa juga untuk like,
share, comment, and subscribe YouTube channel Guru Logos Indonesia. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum.